Kita masuk materi tentang limit fungsi aljabar. Secara definisi, limit fungsi adalah lim fx di mana x mendekati a sama dengan L. Artinya untuk x mendekati a, maka fx mendekati L ya. Jadi limit bisa disimbolkan atau ditulis dengan tulisan lim ya. Jadi limit fungsi adalah limit fx di mana x mendekati a, maka nilainya sama dengan L. Artinya untuk x mendekati a, maka fx sama dengan fx juga mendekati L. Kita lanjut ke menyelesaikan limit fungsi aljabar sederhana. Di sini ada beberapa cara yang bisa diselesaikan ya untuk soal limit fungsi aljabar sederhana. Yang pertama dengan cara substitusi langsung ya. Nah, soal substitusi langsung ini dapat dilakukan jika contoh soal limitnya tidak ada penyebut ya. Nah, contohnya nilai limit dua x kuadrat dikurang 3x di mana x mendekati 1. Hasilnya adalah, nah soal ini limit 2x kuadrat dikurang 3x di mana x mendekati 1, ini dapat kita selesaikan dengan substitusi langsung, yaitu substitusikan nilai x sama dengan 1. Jadi ganti semua variabel x-nya dengan angka 1. Nah, jadi kita selesaikan lim x mendekati 1. Kita substitusikan nilai 1 ini ke variabel x, ganti nilai x-nya. 2x kuadrat dikurang 3x sama dengan 2 dalam kurung 1 pangkat 2 dikurang 3 dikali 1. Nah, kita hitung hasilnya adalah 1 pangkat 2 adalah hasilnya 1 dikali dengan 2. Hasilnya adalah 2. Negatif 3 dikali 1, hasilnya negatif 3. 2 dikurang 3, hasilnya sama dengan negatif 1. Ya. Jadi hasilnya adalah limit dari 2x kuadrat dikurang 3x, di mana x mendekati 1, hasilnya adalah negatif 1. Cara yang kedua yaitu dengan cara pemfaktoran. Contohnya, nilai dari limit x dikurang 16 dibagi dengan akar x dikurang 4, x-nya mendekati 16. Hasilnya adalah, soal ini bisa kita selesaikan dengan kita faktorkan yang nilai x dikurang 16 ya. X dikurang 16 yang ada kaitannya, faktorisasinya yang ada kaitannya dengan akar x dikurang 4. Jadi salah satu faktornya adalah akar x dikurang 4 ya. Ini kita selesaikan limit x dikurang 16 dibagi akar x dikurang 4, di mana x mendekati 16. Kita faktorisasikan ini. Cari faktornya, di mana salah satu faktornya itu adalah faktorisasinya adalah akar x dikurang 4. Jadi akar x dikurang 4
dikali akar X. Nah, akar X dikali akar X hasilnya adalah X. Kemudian 16 berarti kali-kali berapa yang hasilnya 16? Berarti 4 ya. Nah, tanda yang digunakan di sini adalah positif. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Dibagi dengan akar X dikurang 4. Nah, atau cara pemfaktoran ini atau cari faktorisasi dari X dikurang 16 kita ingat dengan materi tentang persamaan kuadrat. Cara menyelesaikan atau mencari faktorisasi dari persamaan kuadrat ya. Metodenya atau caranya seperti itu. Nah, kita lihat nilai yang sama dari sini adalah akar X dikurang 4 dengan di bawahnya akar X dikurang 4. Karena ini adalah perkalian, maka ini bisa kita coret. Ya, habis nilainya tinggal 1. Nah, sehingga hasilnya diperoleh akar X ditambah 4. Kita substitusikan nilai X mendekati 16. Jadi ganti variabel X-nya dengan 16. Berarti akar X-nya diganti dengan 16. Akar 16 ditambah 4. Akar 16 hasilnya adalah 4 ditambah 4. Hasilnya sama dengan 8. Ya, jadi cara pemfaktoran, cara yang kedua seperti ini. Selanjutnya, yang ketiga, aturan L'Hopital atau turunan. Nah, aturan turunan ini bisa mempercepat nilai limit yang rumit. Jadi, soal atau cara substitusi langsung, tadi ya soal contohnya, kemudian pemfaktoran yang ini, yang ada akar, itu juga dapat diselesaikan dengan cara aturan L'Hopital atau turunan. Nah, ini biasanya sering digunakan atau disebut cara lebih simpelnya ya, lebih cepatnya. Nah, sebelum kita ke contoh soal, harus tahu dulu konsep turunan seperti apa. Di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang konsep turunan. Contohnya ada soal sebuah fungsi f(x) sama dengan 4x pangkat 2 dikurang 3x ditambah 2. Nah, tentukan turunan. Kalau turunan simbolnya adalah ada tanda kutip 1 f aksen x. Artinya ini adalah fungsi f(x) yang ini diturunkan satu kali ya. Turunan pertamanya. Jadi f aksen X ini adalah turunan pertamanya. Kita turunkan dengan cara pangkatnya ini adalah pangkat 2. X pangkat 2. Pangkatnya kita turunkan ke depan. Ya. Pangkat ini kita turunkan ke depan dikali dengan 4. Berarti 2 dikali 4 X pangkatnya diturunkan 1 atau dikurangi 1. Berarti 2 dikurang 1. Ya, setelah diturunkan pangkatnya dikurang 1. Ini ya. Kemudian dikurang untuk yang 3X ini pangkatnya berapa? Ini adalah pangkatnya 1. Ya, di sini variabel X yang pangkat 1 tidak pernah ditulis. Jadi di sini pangkatnya 1 kita turunkan ke depan dikali dengan 3. Berarti 1 dikali 3 X pangkat 1 dikurang 1. Ya, di sini. Kemudian 2 ini adalah konstanta, tidak ada variabel.
Nah, yang untuk tidak ada variabel atau konstanta, ketika diturunkan, maka hasilnya menjadi 0 ya. Berarti ditambah 0. Nah, kita cari hasilnya sama dengan 2 kali 4, 8. X pangkat 2 kurang 1 adalah 1. Ya, kita tulis dulu ya. Kemudian 1 dikali 3, hasilnya adalah negatif 3. X pangkat 1 dikurang 1, 1 kurang 1 adalah 0. X pangkat 0 ditambah 0. 0 tidak perlu ditulis. Nah, di sini variabel X yang pangkat 1 kita tidak perlu tulis angka satunya. Cukup tulis 8X. Kemudian X pangkat 0. Ingat konsep materi eksponen yang pangkatnya 0, hasilnya adalah setiap basis atau bilangan pokok yang pangkatnya 0, maka hasilnya adalah 1 ya. Berarti 3 dikali 1 hasilnya adalah 1. Sehingga X pangkat 0 adalah 1, 3 kali 1 adalah 3. Ya, jadi turunan dari fx adalah 8x dikurang 3. Nah, atau secara simpelnya ketika sudah paham tentang konsep turunan, cukup dengan cara pangkatnya dikalikan 4 berarti 8x. Kemudian ini dikurangi 1, jadi 8x pangkat 1. Kemudian 3x, di sini pangkatnya 1. Jadi setiap variabel yang ada pangkatnya 1, tinggal kita coret saja variabel x-nya atau kita buang, kita ambil nilai koefisien yang di depan variabel x ini. Sehingga tinggal negatif 3 ya. Seperti itu caranya. Contoh, nilai dari lim x kuadrat dikurang 3x dibagi dengan x dikurang 3. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan konsep turunan ya, atau dalil L'Hopital namanya. Limit dari x kuadrat dikurang 3x dibagi x dikurang 3, di mana x di sini x mendekati 3 ya. X mendekati 3. Nah, kita turunkan satu persatu. Yang pembilangnya dulu ya, nanti baru penyebutnya. Ini pangkatnya 2x kuadrat diturunkan, hasilnya adalah 2x. Kemudian negatif 3x diturunkan, hasilnya dikurang 3, tinggal 3 ya. Dibagi dengan x dikurang 3, kalau diturunkan hasilnya adalah x pangkat 1. Nah, di sini tidak ada angka, tapi sebenarnya koefisiennya di sini variabel x-nya adalah 1. Sehingga turunannya adalah 1. Negatif 3 diturunkan, hasilnya 0. Nah, setelah sampai di sini, tahap ini, maka 2x dikurang 3 dibagi 1 hasilnya adalah 2x dikurang 3. Nah, x mendekati 3. Maka kita ganti nilai x-nya, variabel x-nya dengan angka 3. Kita substitusikan. Jadi hasilnya adalah 2 dikali 3 dikurang 3. Sama dengan 2 kali 3, 6 dikurang 3. 6 dikurang 3 hasilnya adalah 3. Jadi, nilai dari limit x mendekati 3, di mana variabel x, fungsi fx-nya adalah x kuadrat dikurang 3x dibagi x dikurang 3, hasilnya adalah 3 ya. Nah, demikian ya materi tentang nilai limit fungsi aljabar. Ada 3 cara. Yang pertama tadi substitusi langsung, yang kedua cara pemfaktoran, dan yang ketiga dengan dalil L'Hopital atau turunan.